Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa, perwakilan dari HG5 dan teman-teman saya di sini ada yang pertama ada Angela Olivia, yang kedua ada Muhammad Haris, dan teman-teman kita yang lain ada Rafael dan Ilhan dan Eki yang akan menjelaskan teknologi informasi, komunikasi, dan pengembangan. Ya, yang pertama ada pemilihan bencana. Mengapa HG5 memilih bencana gempa bumi? Di sini ada beberapa alasan yang kami ambil. Yang pertama adalah karena Indonesia itu sendiri sering terjadi gempa di beberapa wilayah, di mana selanjutnya itu Indonesia juga memiliki letak yang berada di Ring of Fire. Itu merupakan Indonesia itu berada di kawasan yang memiliki gunung berapi yang aktif, di mana salah satu penyebab itu menjadi salah satu penyebab terjadinya gempa bumi vulkanik. Selanjutnya itu letak Indonesia juga berada di busur gunung berapi dan garis patahan di cekungan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir, dari gempa bumi ini, maka akan gempa bumi ini memiliki banyak dampak terhadap Indonesia sendiri, dampak terhadap makhluk hidupnya itu sendiri, dan dampak terhadap lingkungannya. Lanjut. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu gempa bumi. Gempa bumi itu merupakan getaran yang terjadi di permukaan akibat adanya lepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik dan menghantarkan getaran-getaran ke permukaan. Terus. Mute-nya dimatiin dulu, Haris mute-nya dimatiin dulu. Oh, oke. Jadi di sini kita mengambil wacana atau mengangkat wacana yaitu earthquake warning system, di mana earthquake warning system ini dibuat oleh ahli geofisika UI dan berfungsi untuk mendeteksi adanya gempa bumi di suatu daerah. Lanjut. Oke. Jadi di sini alatnya tuh EWAS atau earthquake warning system. Jadi memanfaatkan suatu konsep getaran. Jadi ketika ada getaran maka akan terdeteksi sebagai gempa bumi. Namun getarannya harus yang bersamaan di suatu permukaan tanah. Lalu kenapa kita memilih EWAS atau earthquake warning system? Karena alat ini merupakan alat yang sangat menguntungkan buat masyarakat karena ketika terjadi gempa bumi, alat ini memberikan suatu sinyal atau alarm sehingga masyarakat bisa melakukan evakuasi lebih dini sebelum terjadi gempa bumi. Lanjut. Ya, di sini juga EWAS memiliki sistem kerja. Jadi EWAS ini akan dipasang di beberapa titik di suatu daerah dan itu akan tersambung oleh sumber listrik. Dan EWAS ini akan aktif apabila terjadi mendapatkan sinyal getaran di permukaan bumi, di permukaan daerah tertentu yang secara bersamaan. Dan selanjutnya EWAS ini akan memberikan tanda peringatan gempa bumi berupa bunyi sirine yang keras agar masyarakat setempat dapat lebih cepat dalam mengevakuasi diri atau barang-barang yang dapat barang-barang penting. Nah, di sini ada dana sistem EWAS. Jadi nanti akan di suatu wilayah akan ditempatkan
beberapa EWAS yang nantinya akan berfungsi apabila terjadi adanya getaran gempa bumi dan terdeteksi oleh semua si EWAS ini yang akan selanjutnya akan berfungsi dan mengirimkan sinyal tanda bahaya berupa sirine tadi. Ya, ini juga di sini kita menampilkan DNS sistem milik EOS. Itu karena pembedanya ini hampir sama, namun ini hampir sama dengan EWAS, namun pembedanya EWAS masih belum terlalu canggih dan punya dari UI. Lanjut. Selanjutnya, kan tadi Ewas sudah dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, berikutnya itu yaitu komponen penyusun Ewas itu sendiri. Jadi, Ewas itu tersusun dari beberapa alat TIK, yaitu tersusun dari sirine atau alarm, lalu antena komunikasi, lalu ada adaptor listrik, dan juga ada alat untuk mendeteksi getaran atau sensor getaran. Lanjut. Oke, di sini kan tercantum ada gambar EWAS dan komponen-komponennya. Nah, yang pertama tuh sensor getaran. Jadi sensor getaran di EWAS ini tuh berfungsi untuk mendeteksi adanya getaran di permukaan tanah. Nah, ketika getarannya tuh terjadi bersamaan di suatu wilayah, maka bisa terdeteksi sebagai suatu gempa bumi. Tetapi ketika getarannya seperti getaran lokal atau mungkin yang kayak mobil lewat atau motor lewat, nah itu termasuk tidak akan terdeteksi sebagai gempa bumi. Nah, lalu ketika getaran ini terdeteksi, maka akan dikeluarkan sinyal dalam bentuk sirine atau alarm. Nah, sirine atau alarm ini tuh berbunyi 5 detik sebelum gempa terjadi, sehingga masyarakat bisa mengevakuasi diri dan menyelamatkan diri mereka. Nah, lalu ada adaptor listrik. Nah, di sini adaptor listriknya tuh berfungsi sebagai sumber listrik untuk alat EWAS ini. Nah, ketika keadaan siaga, alatnya itu hanya membutuhkan 5 watt, sedangkan ketika menyalakan sirine atau alarmnya membutuhkan sekitar 20 watt listrik. Nah, yang terakhir itu ada eh, antena komunikasi. Jadi antena komunikasi ini mirip cara kerjanya tuh mirip kayak walkie-talkie. Nah, cuman di sini tuh kan kalau walkie-talkie tuh antara kita dengan orang lain ngomong gitu kan. Nah, kalau di sini fungsinya antara alat EWAS yang satu dengan yang lainnya ketika terjadi gempa di suatu daerah. Jadi menyalakan sirine tuh gak cuma di satu daerah itu, tapi di daerah lainnya juga akan ikut berbunyi sehingga di daerah lain pun bisa mengevakuasi diri. Nah, yang selanjutnya ada edukasi kepada warga mengenai bencana gempa. Nah, edukasinya ini kami pilih ada 3, yaitu pencegahan bencana, penanganan bencana, dan juga rehabilitasi bencana. Nah, pada pencegahan bencana, jenis edukasi yang kami pilih adalah penjelasan cara penggunaan EWAS. Jadi, kriteria masyarakat yang diedukasi adalah masyarakat setempat yang lokasinya atau wilayahnya rentan atau sering terjadi gempa, dan juga memiliki alat pendeteksi gempa, salah satunya EWAS. Nah, dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang cara penggunaan EWAS atau tahu maksud dari alarm atau sinyal yang diberikan EWAS, maka dampak yang diharapkan adalah masyarakat setempat tersebut paham bahwa akan terjadi gempa dan mereka dapat bersiap-siap atau siap siaga untuk meminimalisir dampak dari gempa tersebut. Misalnya mereka dapat melindungi diri sendiri, mencari tempat perlindungan, atau juga menyelamatkan barang-barang yang perlu diselamatkan. Lalu yang kedua ada penanganan bencana. Nah, jenis edukasi yang kami ambil adalah penyuluhan mengenai tindakan yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Masyarakat yang diedukasi itu adalah masyarakat setempat dan juga pemimpin setempat. Kenapa? Kalau masyarakat setempat diharapkan bahwa ketika mereka tahu hal-hal apa saja yang harus dilakukan, mereka dapat
bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Sementara edukasi terhadap pemimpin setempat tujuannya adalah agar pemimpin setempat dapat memimpin masyarakatnya, karena masyarakat biasanya patuh terhadap pemimpinnya, sehingga pemimpin dapat menyuruh atau memberi saran ke tempat mana atau evakuasi kemana masyarakat tersebut akan berada. Lalu yang ketiga ada rehabilitasi bencana. Rehabilitasi bencana itu jenis edukasinya yang pertama ada menghubungi daerah lain untuk meminta pertolongan. Kenapa? Karena masyarakat ataupun pemimpin setempat tidak dapat mengatasi masalah ini sendiri. Mereka harus mendapat bantuan dari daerah lain yang tidak terkena bencana. Tujuannya agar daerah lain dapat memberi bantuan berupa pangan, sandang maupun air bersih, karena warga setempat sudah kehilangan itu ketika terjadi gempa atau bencana. Nah, lalu yang selanjutnya ada edukasi cara memperbaiki kondisi. Masyarakat yang sudah terkena gempa tidak boleh terpuruk dalam kondisi itu terus. Mereka harus bangkit dan tidak boleh berada di tempat pengungsian terus atau mendapat bantuan terus dari masyarakat atau daerah lain. Maka mereka harus tahu bagaimana cara membangun desa atau wilayah mereka dengan bersama-sama saling membantu membangun sarana prasarana ataupun infrastruktur. Nah, HG kami memberi usulan atau solusi agar EWAS ini dapat berkembang atau dapat digunakan atau diakses oleh banyak orang. Yaitu usulan dari kami adalah membuat aplikasi alarm siaga bencana di telepon genggam. Sebagaimana yang kita tahu bahwa EWAS ini merupakan inovasi yang sangat berguna karena dia merupakan peringatan dini yang membantu masyarakat untuk dapat lebih siap siaga jika terjadi gempa. Tetapi EWAS ini dianggap belum efektif karena EWAS ini hanya tersedia di beberapa tempat dan hanya tempat tersebut saja yang dapat mengaksesnya. Kita ketahui bahwa EWAS ini merupakan alat yang mahal. Tadi ada di slide yang dijelaskan Haris. Harganya bisa 8 juta, jadi tidak semua tempat bisa memiliki EWAS ini. Nah, karena EWAS ini hanya tersedia di beberapa tempat dan dapat diakses di tempat tersebut, maka dibutuhkan fitur yang bisa diakses oleh masyarakat selain wilayah tersebut. Misalnya, ada sebuah desa yang memiliki EWAS. EWAS ini biasanya hanya ada di kantor kelurahan. Jika masyarakat atau rumah warga yang jauh dari kantor kelurahan tersebut atau bahkan desa lain yang tidak memiliki EWAS, mereka tidak bisa mendengar alarm atau sinyal yang disampaikan atau yang dipancarkan oleh EWAS yang ada di kantor kelurahan tersebut, sehingga mereka tidak bisa mengantisipasi dampak dari gempa. Maka kelompok kami memberikan usulan fitur tadi agar masyarakat yang jauh dari EWAS ini dapat mengakses atau dapat mendapatkan alarm yang dipancarkan oleh EWAS ini, sehingga mereka bisa mencari tempat perlindungan ataupun menyelamatkan hal-hal yang perlu diselamatkan. Nah, fitur ini sudah dimiliki oleh beberapa negara maju, contohnya seperti Jepang dan California. Nah, kalau di California, Amerika Serikat itu nama alatnya adalah Shake Alert. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.